Sotyotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Mariana, NPM 2542153, dan saya dari kelas 1 BUMQ, dan dosen pembimbing saya adalah Bapak Sumardi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil rangkuman saya yang dibawakan oleh dua pembicara dengan video yang berbeda, yaitu Biku Tamo dan almarhum Bapak Cornelis Wower, ataupun yang disebut dengan Romo Wower. Nah, yaitu yang pertama itu ada karma itu intinya niat. Setiap niat yang diwujudkan lewat badan, ucapan, atau pikiran akan menimbulkan energi moral. Energi inilah yang disebut dengan karma. Sering sekali orang berpikir bahwasanya karma itu adalah nasib. Nyatanya, karma itu adalah proses sebab dan akibat. Jadi, kita sendiri yang menciptakan karma itu. Kemudian dari penjelasan Romo Wower juga ada mengatakan bahwasanya kelahiran kita saat ini bukan terjadi karena hal random, bukan tiba-tiba terjadi. Tetapi itu karena ada energi karma dari kehidupan sebelumnya ataupun kehidupan lampau yang mendorong kesadaran untuk mencari kelahiran baru. Analoginya itu, karma itu seperti arus listrik. Jadi kelahiran kembali ini adalah lampu yang menyala. Jadi tanpa adanya karma, tidak ada kelahiran baru, tapi bentuknya lampu tergantung dari kualitas karma. Kemudian ada juga karma itu ada 4 jenisnya cara bekerja. Yang pertama itu karma yang melahirkan ataupun janaka karma yang menentukan kita lahir dari orang tua siapa, kondisi fisik bagaimana, dan lingkungan seperti apa. Kemudian yang kedua, karma yang mendukung ataupun upata ambaka karma, yaitu mendukung kondisi lahir itu, misalnya keberuntungan, kecerdasan, dan kesehatan. Yang ketiga itu ada karma yang menghambat ataupun mengurangi, ataupun yang biasanya disebut dengan upapidaka karma. Itu adalah perbuatan buruk sekarang bisa mengurangi potensi baik yang sudah ada. Yaitu yang keempat, karma yang memotong ataupun upacedaka karma. Karma yang sangat kuat yang bisa memutus hasil karma lain dan mengubah jalan hidup total. Jadi dari sini jelas kelahiran kembali bukan takdir permanen, tapi hasil interaksi bagaimana karma yang kita buat. Kemudian, kenapa kita enggak ingat kelahiran lampau? Nah, kalau menurut Romo Wower, karena kita tertutup dengan moha ataupun kebodohan batin. Kita tidak mampu mengakses memori kehidupan masa lampau itu. Tapi, hanya batin yang jernih lewat meditasi yang mendalam yang bisa membuka pengetahuan untuk melihat kehidupan masa lampau kita. Tetapi ada juga, yang paling penting bukan mengetahui masa lalu kita, tapi mengubah masa depan kita. Kemudian kalau dari dua pembicara ini, kalau dari Biku Utamo, mengatakan bahwa itu berlandaskan dengan niat baik, tindakan baik, kemudian menjadi buah karma baik, sehingga hidup kita bakal lebih bahagia. Kalau dari Romo Wower, intinya kita terus-menerus perbaiki karma sekarang karena itulah yang akan menentukan kelahiran berikutnya, bukan lamunan atau penasaran terhadap masa lalu. Jadi kesimpulannya adalah karma membentuk kita sekarang dan karma yang kita buat hari ini akan membentuk kelahiran kita berikutnya. Jadi kita kendalikan niat, kendalikan hidup, dan kendalikan kelahiran kembali. Ada secara singkatnya seperti ini. Kualitas kelahiran mendatang dipengaruhi oleh kualitas karma sekarang. Dengan memperbaiki pemikiran dan perbuatan, kita bisa mengubah nasib dan siklus kelahiran. Jadi, begitulah penjelasan saya tentang rangkuman dari video Biku Tamo dan Romo Wower. Semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan saya tutupi dengan Namo Buddhaya.